Salam sehat untuk semua sahabat sehat yang setia menonton dari berbagai daerah. Hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bukan kopi hitam tanpa gula. Ada yang sudah minum pagi ini? Atau justru sambil nonton ini, tangannya lagi megang cangkir kopi? Tulis di kolom komentar ya. Sebut juga dari kota mana Anda menonton dan biasanya ngopi jam berapa? Saya ingin tahu, apakah lebih banyak tim kopi pagi-pagi sebelum sarapan, atau kopi sambil nonton matahari terbenam di teras belakang rumah? Sekarang, kenapa topik ini penting? Karena makin banyak orang, terutama usia di atas 50 tahun, yang beralih ke kopi tanpa gula. Katanya sih, lebih sehat. Tapi, apakah betul seperti itu? Apa saja manfaat dan apa juga yang perlu kita waspadai? Nah, di video ini kita akan bahas secara lengkap 12 dampak dari kebiasaan minum kopi hitam tanpa gula. Mulai dari yang bikin tubuh jadi lebih bertenaga, sampai yang ternyata bisa bikin Anda susah tidur kalau salah waktu konsumsi. Kita tidak cuma asal sebut. Semua yang kita bahas akan didukung oleh studi penelitian, penjelasan medis ringan, dan pengalaman nyata dari mereka yang sudah mencoba pola hidup ini selama bertahun-tahun. Cocok banget buat Anda yang ingin hidup sehat tanpa terlalu ribet. Cukup mulai dari kebiasaan kecil seperti mengganti kopi manis dengan kopi polos. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke manfaat dan risikonya, mari kita luruskan dulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kopi hitam tanpa gula? Kopi hitam tanpa gula adalah kopi murni yang diseduh langsung dari bubuk kopi tanpa tambahan apapun. Tidak pakai gula, tidak pakai susu, tidak ada krimer. Hanya air dan bubuk kopi. Biasanya rasanya lebih pahit. Tapi justru dari rasa pahit itu, banyak orang percaya manfaatnya lebih terasa. Berbeda dengan kopi sachet yang sudah dicampur gula dan bahan tambahan lainnya. Kadang di satu bungkus kecil bisa mengandung 2-3 sendok teh gula, belum lagi lemak trans dan bahan pengawet. Nah, ini yang sering tidak disadari. Lalu, kenapa banyak orang mulai beralih ke kopi polos? Karena saat kita minum kopi murni tanpa gula, tubuh tidak dibebani oleh lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Ini penting apalagi untuk kita yang sudah mulai memasuki usia 50 tahun ke atas. Tubuh kita sudah tidak sekuat dulu dalam mengolah glukosa. Jadi, semakin sedikit tambahan gula, semakin baik. Apakah kopi hitam tanpa gula itu aman? Jawabannya, iya, kalau dikonsumsi dalam batas wajar dan dengan waktu yang tepat. Bahkan dalam beberapa penelitian disebutkan, kopi hitam mengandung senyawa antioksidan seperti asam klorogenat yang berpotensi melindungi sel tubuh dari kerusakan. Satu studi dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam tanpa gula secara rutin dapat menurunkan risiko kematian dini. Tapi catat ya, tanpa gula. Yang perlu diingat, tidak semua tubuh cocok dengan kopi, apalagi jika diminum berlebihan atau saat perut kosong. Kita akan bahas itu nanti di bagian risikonya. Jadi, intinya, kopi hitam tanpa gula adalah bentuk paling alami dari kopi, tanpa tambahan rasa manis, tapi justru menyimpan potensi manfaat yang luar biasa, asalkan tahu cara minumnya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu manfaat dari kebiasaan minum kopi hitam tanpa gula. Walaupun rasanya pahit, tapi ternyata ada banyak hal baik yang bisa dirasakan tubuh, apalagi jika diminum dengan cara yang benar. Manfaat 1, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Siapa yang sering merasa ngantuk atau sulit berkonsentrasi di pagi hari? Nah, kopi hitam tanpa gula punya keunggulan yang luar biasa di sini. Kandungan kafein alami dalam kopi dapat merangsang sistem saraf pusat, sehingga membuat kita lebih terjaga, fokus, dan mudah berpikir jernih. Yang menarik, karena tidak mengandung gula, kopi ini membantu Anda tetap waspada tanpa menyebabkan crash energi yang biasanya muncul setelah minuman manis. Penelitian dari Johns Hopkins University menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan memori jangka pendek dan konsentrasi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Jadi kalau Anda termasuk orang yang masih aktif bekerja, mengurus cucu, atau menjalankan aktivitas harian yang butuh fokus, secangkir kopi hitam tanpa gula bisa menjadi sahabat terbaik Anda di pagi hari. Tapi ingat, sebaiknya diminum 1-2 jam setelah bangun tidur, bukan saat perut benar-benar kosong, agar tidak mengganggu lambung. Manfaat 2, membantu membakar lemak dalam tubuh. Siapa sangka, kopi hitam tanpa gula bisa menjadi teman alami dalam usaha menjaga berat badan, bahkan membantu membakar lemak?
Kafein dalam kopi hitam bekerja dengan merangsang sistem saraf dan meningkatkan metabolisme tubuh. Artinya, tubuh Anda akan membakar kalori lebih cepat, bahkan saat sedang tidak banyak bergerak. Menurut studi dari American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi kafein dalam kadar sedang terbukti meningkatkan pembakaran lemak, terutama jika disertai dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau membersihkan rumah. Lebih menarik lagi, kopi hitam polos ini tidak menambah asupan kalori karena tidak mengandung gula, susu, atau tambahan lainnya. Jadi, untuk Anda yang ingin menjaga berat badan tetap ideal di usia 50 tahun ke atas, mengganti kopi manis dengan kopi hitam polos bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Namun perlu diingat, manfaat ini akan lebih terasa kalau disertai dengan pola makan sehat dan tetap bergerak. Jangan berharap lemak hilang hanya karena minum kopi sambil duduk seharian, ya. Manfaat 3. Menurunkan risiko diabetes tipe 2. Ini dia salah satu alasan utama kenapa kopi hitam polos mulai populer di kalangan orang tua, karena terbukti dapat membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah kondisi yang sering menyerang setelah usia 40 tahun, dan sangat berkaitan dengan pola makan dan kebiasaan harian. Nah, minum kopi yang tidak mengandung gula, seperti kopi hitam murni, bisa membantu mengurangi tekanan pada sistem insulin tubuh. Dalam sebuah studi besar dari Harvard School of Public Health, ditemukan bahwa orang yang minum kopi tanpa gula secara rutin memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibanding mereka yang tidak minum kopi atau yang menambahkan gula dan krimer berlebihan. Kenapa bisa begitu? Karena senyawa dalam kopi, seperti asam klorogenat, dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh memproses glukosa dengan lebih efisien. Dan karena kopi hitam polos tidak mengandung tambahan kalori atau gula, tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah mendadak. Tapi tentu saja, manfaat ini hanya akan terasa bila dikonsumsi secara bijak. Misalnya, tidak lebih dari 2 cangkir per hari, dan tetap diimbangi dengan pola makan rendah gula. Jadi, buat Anda yang punya riwayat gula darah tinggi, minum kopi hitam tanpa gula bisa menjadi kebiasaan baru yang bermanfaat. Tentu saja tetap konsultasikan dengan dokter jika Anda sudah memiliki kondisi diabetes aktif. Manfaat 4. Menjaga kesehatan jantung. Banyak yang takut minum kopi karena khawatir jantungnya berdebar. Padahal, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dan tanpa tambahan gula, kopi hitam justru bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dan antioksidan dalam kopi bisa menurunkan peradangan di dalam pembuluh darah dan mengurangi risiko penyakit jantung koroner, terutama pada lansia yang aktif dan tidak memiliki gangguan tekanan darah berat. Dalam studi yang dimuat di Journal of the American Heart Association, ditemukan bahwa konsumsi kopi 1-2 cangkir per hari dikaitkan dengan penurunan risiko gagal jantung dan kematian akibat penyakit jantung. Tapi tentu, kopi yang dikonsumsi adalah kopi hitam polos, tanpa krimer, tanpa gula. Manfaat ini sangat berguna bagi lansia yang ingin tetap aktif di usia senja. Jantung yang sehat akan mendukung Anda dalam berjalan jauh, naik tangga, atau bermain bersama cucu tanpa mudah lelah. Tapi perlu diingat juga, jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin minum kopi. Karena pada sebagian orang, kafein bisa memicu lonjakan tekanan darah, meski efeknya berbeda-beda tiap individu. Manfaat 5. Melindungi fungsi otak, mengurangi risiko Alzheimer. Tahukah Anda bahwa minum kopi hitam tanpa gula secara rutin bisa membantu menjaga ketajaman daya ingat, dan bahkan mengurangi risiko penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson? Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak untuk memproses informasi dan menyimpan ingatan bisa mulai menurun. Tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dalam kopi bisa membantu memperlambat proses penurunan ini. Salah satu studi dari University of South Florida menunjukkan bahwa orang tua yang rutin minum kopi hitam memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan daya ingat dan Alzheimer dibandingkan yang tidak minum kopi sama sekali. Kandungan antioksidan dan senyawa neuroprotektif dalam kopi dipercaya membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Apalagi kopi hitam polos tidak dibebani oleh gula berlebih, yang justru bisa mempercepat proses degenerasi otak jika dikonsumsi terlalu banyak. Jadi, minum kopi hitam bisa menjadi bagian dari strategi alami untuk menjaga daya ingat tetap tajam, menjaga suasana hati, dan membuat kita tetap merasa hidup secara mental. Tentu saja, tetap harus disertai tidur yang cukup, konsumsi makanan bergizi,
dan aktivitas otak seperti membaca atau ngobrol dengan orang lain. Manfaat 6. Mengandung antioksidan tinggi yang baik untuk daya tahan tubuh. Banyak orang mengira hanya buah dan sayur yang mengandung antioksidan. Padahal, kopi, khususnya kopi hitam tanpa gula, adalah salah satu sumber antioksidan tertinggi dalam pola makan orang dewasa. Antioksidan bekerja seperti pelindung di dalam tubuh. Mereka membantu melawan radikal bebas, yaitu zat-zat berbahaya yang bisa merusak sel dan mempercepat penuaan serta munculnya berbagai penyakit kronis. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh European Journal of Nutrition, kopi disebut mengandung senyawa antioksidan seperti asam klorogenat, melanoidin, dan polifenol, yang memiliki peran penting dalam menjaga sistem imun dan memperlambat proses peradangan di tubuh. Manfaat ini sangat dirasakan oleh lansia yang rentan terkena infeksi ringan, seperti flu, batuk, atau cepat lelah karena perubahan cuaca. Dengan mengonsumsi kopi hitam polos secara rutin, dengan jumlah yang tepat, tubuh mendapatkan asupan antioksidan alami yang membantu meningkatkan ketahanan dari dalam. Tapi ingat ya, kopi bukan pengganti buah dan sayur. Ia bisa menjadi pelengkap, bukan pengganti. Jadi tetap imbangi dengan makanan sehat lainnya, agar manfaatnya maksimal. Walaupun kopi hitam tanpa gula punya banyak manfaat untuk tubuh, apalagi kalau dikonsumsi dengan bijak, tetap saja ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan, terutama bagi Anda yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Risiko ini bukan berarti kopi berbahaya, ya. Tapi justru supaya kita bisa menikmati kopi tanpa dampak buruk, yuk kita bahas satu persatu dengan tenang dan lengkap. 1. Gangguan tidur jika diminum terlalu malam. Minum kopi terlalu sore atau malam bisa menyebabkan gangguan tidur, terutama pada usia 50 tahun ke atas yang siklus tidurnya mulai lebih sensitif. Hal ini terjadi karena kafein, senyawa aktif dalam kopi, bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat. Ia bisa memblokir kerja adenosin, yaitu zat alami dalam tubuh yang memberi sinyal bahwa kita lelah atau mengantuk. Saat adenosin dibungkam, tubuh tetap aktif, meski sebenarnya sudah waktunya istirahat. Studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine, Drake et al., 2013, menunjukkan bahwa konsumsi kafein 6 jam sebelum tidur dapat mengurangi total durasi tidur rata-rata 63 menit dan meningkatkan keluhan tidur ringan hingga sedang. Ini berarti walau tubuh terasa lelah, otak sulit benar-benar mati. Bagi lansia, hal ini bisa memperparah masalah seperti sulit tidur kembali setelah terbangun tengah malam, tekanan darah meningkat, dan kelelahan keesokan harinya. Saran: batasi kopi hingga pukul 2 siang dan hindari konsumsi kafein 6-8 jam sebelum waktu tidur Anda. 2. Asam lambung naik jika diminum saat perut kosong. Kopi, apalagi dalam keadaan pahit dan tanpa gula, memiliki sifat asam yang bisa memicu peningkatan produksi asam lambung. Ini bisa menyebabkan gejala seperti perut perih, mual, dada terasa panas, heartburn, hingga naiknya asam ke tenggorokan, refluks asam. Menurut Cleveland Clinic, kandungan senyawa seperti kafein dan asam klorogenat dalam kopi merangsang lapisan lambung memproduksi lebih banyak asam. Ini bisa menjadi masalah serius jika dikonsumsi saat perut belum diisi makanan. Pada usia lanjut, kondisi lambung juga bisa mengalami penurunan fungsi proteksi alami, sehingga lebih rentan terhadap iritasi. Saran: minumlah kopi setelah perut terisi, idealnya 30-60 menit setelah sarapan ringan. Hindari minum kopi sebagai konsumsi pertama saat bangun tidur. 3. Jantung berdebar pada orang yang sensitif terhadap kafein. Salah satu reaksi umum dari konsumsi kafein berlebih adalah palpitasi atau jantung berdebar. Ini disebabkan karena kafein merangsang sistem saraf simpatik yang meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Bagi sebagian orang, bahkan satu cangkir kopi bisa menimbulkan sensasi tidak nyaman, dada berdebar, tangan dingin, atau kecemasan ringan. Penelitian dalam Journal of the American Heart Association, Mostovsky et al., 2016, menyebutkan bahwa efek kafein terhadap detak jantung bervariasi antar individu. Orang dengan genetik metabolisme lambat terhadap kafein lebih rentan mengalami efek negatif pada irama jantungnya. Lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau aritmia harus lebih berhati-hati, karena perubahan detak jantung yang tiba-tiba bisa memicu komplikasi serius. Saran: kenali batas tubuh sendiri. Jika jantung terasa tidak nyaman setelah minum kopi, segera kurangi takaran atau konsultasikan ke dokter. Mulailah dari dosis kecil.
4. Sering buang air kecil atau dehidrasi ringan. Kopi bersifat diuretik ringan, artinya dapat meningkatkan produksi urin dalam jangka pendek. Ini bukan masalah besar bagi anak muda, tapi bagi lansia, bisa menyebabkan lebih sering buang air kecil, terutama di malam hari, nokturia, dan dehidrasi ringan jika asupan air putih kurang. Penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition, 2014, menyatakan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah sedang, hingga 3 cangkir kopi per hari, tidak menyebabkan dehidrasi parah, tapi bisa memicu peningkatan buang air kecil terutama jika dikonsumsi cepat atau dalam waktu dekat. Pada usia lanjut, tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan lambat merespon rasa haus. Ini membuat kombinasi kopi dan kurang air bisa memperburuk kelelahan, sembelit, atau kram otot ringan. Saran, untuk setiap cangkir kopi, imbangi dengan minimal 2 gelas air putih sepanjang hari. Hindari minum kopi terlalu dekat waktu tidur untuk mencegah terbangun di malam hari, karena ingin buang air kecil. 5. Memicu kecemasan atau perasaan gelisah. Walaupun kafein bisa membuat tubuh lebih siaga, konsumsi berlebihan atau dalam kondisi mental tidak stabil bisa memperparah gejala kecemasan atau membuat perasaan jadi tidak nyaman. Kafein meningkatkan pelepasan hormon adrenalin dan kortisol, hormon yang berkaitan dengan respon stres. Pada beberapa orang, ini bisa memicu efek seperti tremor ringan, gugup, jantung berdebar, hingga perasaan panik. Sebuah tinjauan dalam Journal of Psychopharmacology menyebutkan bahwa konsumsi kafein dosis sedang hingga tinggi meningkatkan risiko gejala cemas pada individu yang rentan, terutama lansia yang mengalami perubahan hormonal dan psikologis. Saran, hindari minum kopi saat sedang gelisah, banyak pikiran, atau habis menerima kabar buruk. Jika gejala makin berat, konsultasikan ke profesional kesehatan mental. 6. Menurunkan penyerapan zat besi jika diminum setelah makan. Bagi lansia, anemia karena kekurangan zat besi cukup umum. Sayangnya, minum kopi terlalu dekat waktu makan bisa mengganggu penyerapan zat besi dari makanan, terutama zat besi non-heme yang banyak terdapat di sayur-sayuran. Studi dari The American Journal of Clinical Nutrition, 1983, Halberg et al., menunjukkan bahwa minum kopi segera setelah makan bisa menghambat penyerapan zat besi hingga 60-90%. Hal ini menjadi lebih serius jika lansia mengandalkan sayuran sebagai sumber utama zat besi, karena tubuh sudah sulit menyerap dari daging atau suplemen. Saran, beri jeda minimal 1-2 jam setelah makan sebelum Anda minum kopi. Dan kalau memungkinkan, konsumsi buah tinggi vitamin C seperti jeruk atau pepaya untuk membantu penyerapan zat besi saat makan. Tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa keluhan. Ada yang langsung mual, jantung berdebar, atau perut terasa panas. Jika Anda termasuk yang sensitif terhadap kopi, jangan khawatir. Masih banyak minuman alami lain yang bisa memberi semangat, menjaga fokus, dan memberi manfaat antioksidan tanpa efek samping seperti kafein. Berikut beberapa alternatif yang bisa Anda coba. 1. Teh hijau. Teh hijau mengandung kafein dalam jumlah kecil, jauh lebih rendah dibanding kopi, tapi tetap bisa membantu meningkatkan fokus dan energi ringan. Kandungan L-theanine dalam teh hijau justru memberi efek tenang dan stabil, cocok untuk lansia yang ingin tetap segar tanpa merasa deg-degan. Selain itu, teh hijau juga kaya antioksidan seperti EGCG yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bahkan memperlambat penuaan sel. Tips konsumsi, minum hangat di pagi hari, tanpa gula. Bisa ditambah perasan jeruk nipis untuk rasa segar dan vitamin C tambahan. 2. Air rebusan jahe. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang mampu meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki pencernaan, dan memberi efek hangat alami pada tubuh. Banyak lansia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah masuk angin setelah rutin minum jahe. Selain itu, jahe juga bersifat antiinflamasi, cocok untuk yang punya masalah nyeri sendi atau kaku otot. Tips konsumsi, rebus irisan jahe segar 5-10 menit. Bisa tambahkan sedikit madu jika tidak ada pantangan gula. 3. Air seduhan daun kelor. Daun kelor atau moringa mengandung antioksidan tinggi, vitamin A, C, dan zat besi alami. Seduhan air daun kelor bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memberi energi ringan, dan menjaga kesehatan mata serta kulit. Meski belum populer seperti teh hijau, daun kelor sudah lama digunakan sebagai ramuan alami harian di berbagai daerah Indonesia. Tips konsumsi,
Ambil 5-7 lembar daun kelor muda, seduh dengan air panas, dan minum selagi hangat. Rasanya lembut, tidak pahit. 4. Air rebusan kayu manis. Kayu manis tidak mengandung kafein, tapi aroma dan rasanya bisa memberi efek semangat secara alami. Selain itu, kayu manis dapat membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan metabolisme tubuh. Cocok bagi lansia yang memiliki pradiabetes atau kelebihan gula darah ringan. Tips konsumsi: rebus batang kayu manis selama 10 menit, bisa diminum hangat 1-2 kali sehari, terutama pagi atau sore. 5. Air kelapa murni. Kalau Anda ingin minuman segar alami tanpa stimulan apapun, air kelapa muda tanpa gula tambahan adalah pilihan yang luar biasa. Kaya elektrolit, membantu hidrasi tubuh, serta bisa memberi energi ringan karena mengandung kalium dan glukosa alami. Air kelapa juga bersifat menenangkan sistem saraf dan aman untuk lambung. Tips konsumsi: pilih air kelapa muda segar, bukan kemasan. Minum maksimal 1 gelas per hari, agar tidak berlebihan kadar kalium. Kesimpulan: tidak cocok dengan kopi bukan berarti harus kehilangan semangat atau fokus setiap hari. Dengan memilih alternatif minuman alami yang tepat, Anda tetap bisa menikmati pagi yang segar, menjaga tubuh dari peradangan, mendapatkan manfaat antioksidan, dan tetap sehat tanpa khawatir gangguan lambung atau jantung. Ingat, tidak semua tubuh cocok dengan kopi, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kita tetap aktif, semangat, dan sehat dengan cara yang sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Saya akan menceritakan sebuah cerita dari seorang bapak-bapak. Sebut saja Pak Rahmat. Beliau berusia 61 tahun, dulunya seorang guru di sekolah dasar. Sudah pensiun beberapa tahun terakhir. Setiap pagi, beliau punya kebiasaan yang tidak pernah berubah sejak muda. Menyeduh kopi hitam tanpa gula, lalu duduk di kursi rotan menghadap halaman rumah sambil membaca koran. Buat Pak Rahmat, kopi bukan sekadar minuman, tapi simbol dari pagi yang dimulai dengan benar. Kalau belum ngopi, belum hidup, katanya sambil tertawa. Tapi belakangan, tubuh Pak Rahmat mulai mengirim sinyal. Ia mulai sering terbangun tengah malam, merasa gelisah, dan perut kadang terasa perih saat bangun pagi. Waktu ke dokter, hasilnya menunjukkan asam lambungnya naik, dan tekanan darahnya sedikit fluktuatif. Anak bungsunya, Sinta, menyarankan, "Pak, coba kurangi kopi sore-sorenya, dan jangan diminum saat belum sarapan." Awalnya Pak Rahmat enggan. Tapi karena tak ingin bolak-balik ke puskesmas, ia mulai pelan-pelan mengubah kebiasaan. Kopi hanya diminum setelah sarapan ringan. Takaran dikurangi dari 2 cangkir jadi 1. Dan sore hari diganti dengan air jahe hangat buatan istri. Setelah 2 minggu, Pak Rahmat merasa tidurnya lebih nyenyak, lambungnya tak lagi ngambek, dan badan terasa lebih stabil. Ia tetap bisa duduk pagi-pagi dengan kopi, tapi kali ini lebih bijak dan tenang. Minum kopi tetap saya lakukan. Tapi sekarang saya yang mengatur kopi, bukan kopi yang mengatur saya, katanya sambil tersenyum. Cerita Pak Rahmat ini sederhana, tapi mengajarkan kita bahwa kadang, untuk tetap sehat di usia 50 tahun ke atas, bukan berarti harus menghilangkan semuanya. Tapi cukup menyesuaikan cara, dan lebih peka pada sinyal tubuh. Kopi tidak salah. Yang salah adalah kalau kita memaksakan tubuh kita mengikuti pola muda, padahal tubuh sudah ingin yang lebih tenang. Nah, sekarang saya ingin dengar dari Bapak, Ibu, atau sahabat sehat semua yang sudah menonton sampai bagian ini. Apakah Anda termasuk yang suka minum kopi hitam tanpa gula setiap pagi? Atau justru tubuh Anda kurang cocok dengan kopi dan lebih nyaman dengan minuman lain? Coba tulis di komentar. Apa minuman pagi favorit Anda? Dan di kota mana Anda sedang menonton video ini? Saya akan sangat senang membaca satu persatu, dan siapa tahu, komentar Anda bisa jadi inspirasi untuk penonton lain juga. Jangan lupa, saling sapa sesama penonton di kolom komentar, ya. Menikmati kopi di usia 50 tahun ke atas itu boleh banget. Asal tahu takarannya, tahu kapan waktu yang tepat, dan tahu kondisi tubuh sendiri. Karena sehat itu bukan soal pantang segalanya, tapi soal bijak memilih yang sesuai dengan tubuh kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat selalu dari saya, semoga hari-hari Anda penuh semangat. Dan kalaupun pagi Anda tanpa kopi, tetap bisa dimulai dengan senyuman.